Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran kitab suci yang diselenggarakan oleh Paroki Stefanus Jakarta tentang mengenal dan memahami kitab Daniel. Ini adalah pertemuan yang kedua dan kita akan membahas Daniel bab 4. Jadi silakan kitab sucinya dipersiapkan, dibuka Daniel bab 4. Pada pokoknya, perjumpaan-perjumpaan kita selama 4 kali pertemuan ini semacam acara bedah buku ya. Kita akan membedah buku saya yang terbaru, yaitu Penghiburan dalam Penganiayaan, kisah-kisah pengajaran dalam kitab Daniel. Tema kita malam ini adalah yang meninggikan diri akan direndahkan. Tema ini muncul dalam Daniel bab 4 yang bercerita tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Ini yang akan kita dalami malam ini. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Karena pembahasan minggu lalu itu sangat penting sebagai dasar bagi kita untuk menafsirkan perikop-perikop dalam kitab Daniel. Kita sudah lihat bersama minggu lalu bahwa kitab Daniel itu ternyata adalah kitab pengajaran yang berisi tuntunan, peneguhan, dan penghiburan bagi orang Yahudi yang sedang ditindas, yang sedang dianiaya oleh Raja Antiochus IV Epiphanes dari Syria. Ya, itulah definisi kitab Daniel. Dari definisi itu ada 3 poin yang bisa kita pegang dalam kita menafsirkan perikop-perikop dalam kitab Daniel. Yang pertama, kitab Daniel ternyata adalah sebuah kitab pengajaran. Kita sedang berhadapan dengan kitab pengajaran, bukan buku sejarah. Maka nanti kalau kita ketemu dengan data-data, fakta-fakta yang mungkin kurang pas, tidak tepat, kita harus memakluminya. Sebab kita tidak sedang berhadapan dengan buku sejarah. Kitab Daniel bukan buku sejarah. Yang dipentingkan bukan akurasi fakta-faktanya, tetapi adalah pengajaran apa yang mau disampaikan. Ya. Sekali lagi, kitab Daniel adalah kitab pengajaran. Poin yang kedua, latar belakang kitab Daniel adalah penganiayaan yang sedang dilakukan oleh Raja Antiochus, Raja Syria. Maka dari itu, kalau nanti kita ketemu dengan nama sejumlah raja, ada Raja Nebukadnezar, ada Raja Belshazzar, ada Raja Darius. Raja-raja itu hanya penggambaran saja. Raja yang mau disindir itu adalah Raja Antiochus. Ya. Itu perlu diingat. Dan yang ketiga, kitab Daniel kan tadi dikatakan bermaksud memberi tuntunan, peneguhan, dan penghiburan. Nah, Daniel dalam melakukan itu sebetulnya ingin mengkritik situasi masyarakat waktu itu yang sedang dibawa ke arah perlawanan yang penuh kekerasan oleh para Makabe. Makabe memimpin perang melawan Raja Antiochus. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Mereka menumpahkan darah, kita pun harus menumpahkan darah. Nah, Daniel tidak sepakat dengan cara itu. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, itu tidak akan ada henti-hentinya.
tetapi percayakan semua kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Andalkanlah kekuatan Tuhan, sebab kekuatan Tuhan jauh di atas kekuatan manusia. Nah, itulah definisi kitab Daniel dan 3 hal penting yang bisa kita pegang dari definisi itu. Menjadi bekal bagi kita dalam menafsirkan perikop-perikop dalam kitab Daniel. Nah, minggu lalu juga kita sudah sempat menyinggung sekilas tentang Daniel 1. Daniel 1 bercerita tentang Daniel dan teman-temannya yang dibuang ke Babel. Mereka direkrut untuk menjadi pegawai Nebukadnezar. Karena itu mereka dididik supaya belajar ilmu-ilmu dari kerajaan Babel. Supaya nanti bisa menjadi pegawainya Raja Nebukadnezar. Nah, dalam masa pendidikan itu, Daniel menolak makanan yang diberikan oleh raja. Tetapi dia lebih memilih untuk minum air putih saja dan makan sayur-sayuran. Nah, ternyata dengan minum air putih dan makan sayur-sayuran, Daniel dan teman-temannya menjadi orang-orang yang lebih bijaksana daripada orang-orang yang lain. Badan mereka juga sehat. Mereka lebih bijaksana dari orang-orang paling bijaksana di Babel. Nah, ini luar biasa. Dari kisah ini, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu melindungi umatnya. Daniel bisa bijaksana seperti itu bukan karena dia minum air putih, bukan karena dia makan sayur-sayuran. Pada waktu itu, minum air putih dan makan sayur-sayuran tidak dianggap sebagai sesuatu yang sehat. Makan yang sehat ya makan yang daging-dagingan seperti itu, bukan air putih dan sayur-sayuran. Jadi Daniel sehat bukan karena minum air putih dan menjadi vegetarian, tidak. Daniel bisa sehat, bisa sangat bijaksana itu karena Tuhan. Jadi Tuhan mengerjakan mukjizat kepada Daniel sehingga meskipun dia hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih saja, dia menjadi sangat bijaksana. Ini mukjizat. Tuhan yang membuatnya. Kenapa Tuhan membuatnya Daniel seperti itu? Karena Daniel tetap setia dengan cara hidupnya. Tidak mau melanggar hukum Taurat. Meskipun dibujuk supaya makan makanan dari Babel yang bisa jadi najis, Daniel tidak mau. Dia tetap teguh dengan cara hidupnya. Karena keteguhannya itu, maka Daniel diberkati. Nah, itu. Maka dari kisah sederhana Daniel 1, apa yang bisa kita petik? Perkenankan saya membaca dari buku saya, halaman 36. Kalau Anda sudah punya, mari kita buka dan kita lihat bersama-sama. Dengan menyajikan kisah tentang Daniel dan teman-temannya yang tidak mau menajiskan diri, sehingga memilih makan sayur dan minum air putih, kitab Daniel menegaskan bahwa apapun yang terjadi, umat Allah harus berpegang teguh pada prinsip iman dan cara hidup mereka. Jangan sampai salah langkah, sebab itulah yang terbaik agar identitas diri mereka tetap terjaga. Mengenai bahaya yang mengancam, hal itu tidak perlu dicemaskan. Allah yang Maha Kuasa dengan satu dan lain cara akan datang memberikan pertolongan. Ia tidak segan membuat mukjizat demi menyelamatkan orang beriman. Dengan cara ini, kitab Daniel memberikan penegasan tentang kekuasaan dan kedaulatan Allah yang tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan manusia. Bagi kita umat Kristiani, Daniel 1 mungkin dirasa tidak relevan, sebab kita tidak terikat pada hukum tentang makanan. Kita berpandangan bahwa kekudusan tidak ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam mulut seseorang, melainkan oleh apa yang keluar dari dalam diri orang itu.
Namun, relevansi Daniel 1 akan tetap kita jumpai kalau kita menangkap pesan mendasar perikop ini, yakni tentang pentingnya menjaga identitas sebagai umat Allah. Dari situ kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, nilai-nilai apa yang membedakan kita sebagai umat Kristiani dengan yang lain? Apakah nilai-nilai itu kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita memilih untuk melepaskannya karena lebih tertarik dengan nilai-nilai lain yang ditawarkan oleh dunia ini? Nah, itu Bapak Ibu sekalian pembahasan kita minggu lalu tentang Daniel 1. Sekarang kita beralih ke perikop selanjutnya, yaitu Daniel 4. Daniel 1 berkisah tentang Daniel dan teman-temannya yang dididik untuk bekerja pada Nebukadnezar. Nah, sekarang dikisahkan Daniel sudah menjadi pegawai Raja Nebukadnezar. Itulah yang ditampilkan dalam Daniel 4. Bedanya dengan Daniel 1 cukup banyak. Kalau Daniel 1 itu berfokus pada Danielnya, Daniel 4 ini lebih berfokus pada rajanya, yaitu pada Nebukadnezar. Maka dalam perikop ini, kita bisa mendalami tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin itu, tentu kita tahu, bukan sesuatu yang mudah. Syaratnya banyak, tuntutannya berat, tanggung jawabnya besar. Ini pemimpin apa saja? Pemimpin negara, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di masyarakat, pemimpin keluarga, apa saja. Menjadi pemimpin itu selalu tidak mudah. Banyak syaratnya, banyak tuntutannya, tanggung jawabnya juga besar. Tetapi kita lihat di sekitar kita, ternyata banyak orang itu berminat menjadi seorang pemimpin. Kalau ada pemilihan misalnya ya, semua berlomba-lomba untuk terpilih. Termasuk dalam hal pemilu misalnya ya. Kita lihat pemilu itu masih jauh. Tetapi banyak orang sudah mencalonkan diri. Saya ingin jadi presiden. Lalu kemudian poster-posternya di mana-mana, balihonya di mana-mana. Nah, tampaknya memang punya jabatan tinggi itu menjadi dambaan banyak orang. Dan untuk dapat ke situ, banyak orang rela melakukan apa saja. Baik yang halal maupun yang tidak halal. Akibatnya ya, seringkali yang kita dapat itu adalah justru pemimpin yang mengecewakan. Soalnya yang menang itu kadang-kadang bukan yang terbaik, bukan orang yang baik, tetapi orang yang uangnya banyak misalnya. Atau yang masanya lebih besar misalnya. Sehingga seringkali kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mengecewakan. Pemimpin-pemimpin yang mengecewakan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak adil, tidak bijaksana, dan tidak rendah hati. Nah, bagi siapa saja yang berminat menjadi pemimpin, mungkin juga di antara kita suatu ketika nanti menjadi pemimpin, mari kita belajar dari Daniel 4. Kita belajar dari mimpi Raja Nebukadnezar. Kita belum akan masuk ke teksnya, ini semacam pengantar terlebih dahulu. Daniel 4, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah Anda pernah membaca perikop ini. Perikop ini agak kurang terkenal sebetulnya. Daniel 4 itu memiliki kemiripan dengan Daniel 2.
Itu sebabnya setelah Daniel 1 saya tidak memilih Daniel 2 untuk kita bahas, tapi melompat ke Daniel 4. Karena toh Daniel 2 tetap akan kita singgung sekilas. Kedua perikop ini memiliki kemiripan. Sama-sama berbicara tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini, Raja Babel ini mimpi 2 kali dalam kitab Daniel. Daniel 2 dan Daniel 4. Nanti Daniel 3 itu bercerita tentang teman-teman Daniel yang dimasukkan ke perapian. Kita juga tidak akan membahas itu karena minggu depan yang akan kita bahas adalah Daniel 6. Daniel dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel 6 ini memiliki kemiripan dengan Daniel 3. Jadi Daniel 3 pun nanti akan kita singgung. Satu-satunya yang tidak kita singgung mungkin Daniel 4. Daniel 5, sorry. Daniel 5 itu berbicara tentang Raja Belsyazar yang melihat tangan misterius menulis di dinding. Itu nanti silahkan dibaca dan dipelajari sendiri. Nah, kita kembali ke sini. Daniel 4 itu mirip dengan Daniel 2. Beberapa kemiripannya adalah yang pertama, 2 perikop ini sama-sama bercerita tentang mimpi Nebukadnezar. Yang kedua, mimpi itu sama-sama tidak bisa ditafsirkan oleh kaum cendekiawan dan orang-orang pintar dari Babel. Yang ketiga, yang bisa menafsirkannya cuma 1 orang saja, yaitu Daniel. Maka sekali lagi, dalam perikop ini, baik Daniel 2 dan Daniel 4, ini seperti Daniel 1, menunjukkan bahwa kebijaksanaan Daniel itu di atas rata-rata. Dia memiliki kebijaksanaan ilahi. Tidak seperti orang-orang pintar setempat yang hanya mengandalkan kebijaksanaan manusia. Jadi luar biasa ini sosok Daniel. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, perikop ini juga membingungkan. Makanya saya bahas malam ini karena Daniel 4 ini agak kurang terkenal. Saya ingin Bapak Ibu juga tahu tentang perikop ini. Sementara Daniel 2 tentang mimpi melihat patung raksasa itu saya kira semua orang akrab ya dengan perikop tadi. Jadi saya lebih memilih Daniel 4. Di samping itu juga karena Daniel 4 ini agak membingungkan. Maka ini perikop yang menantang untuk kita bahas bersama. Kenapa membingungkan? Karena cara berceritanya ini kurang lancar. Sehingga kalau orang membaca Daniel 4 sendirian, itu bisa jadi dia agak bingung. Ceritanya kok nggak lancar. Di bagian awal itu semacam pengantar sebuah surat. Lalu di bagian tengah itu kisah. Sementara di bagian akhir ini kembali lagi bentuknya seperti surat. Jadi orang agak bingung. Ini surat atau kisah. Lalu ada sesuatu yang tidak konsisten. Di mana mula-mula digambarkan tentang mimpi melihat pohon, tapi pohon itu tiba-tiba berubah menjadi manusia. Jadi orang bingung, pohon kok tiba-tiba ngomong soal manusia, tidak konsisten. Nah, maka perlu dijelaskan supaya kita semua paham. Nah, sekali lagi sebelum kita masuk ke situ, perlu diingat kembali, kita tidak sedang membaca buku sejarah. Kita sedang berhadapan dengan kisah pengajaran. Memang kisah pengajaran itu mengolah sebuah kisah sejarah. Jadi sebetulnya kisah ini punya nilai sejarah. Kalau bahasa sekarang mungkin apa ya? Based on true story. Nah, seperti itulah. Ini bukan true story, tetapi based on true story. Nah, seperti itu. Begitulah kisah dalam Daniel 4. Sejarahnya seperti apa? Nah, ini. Kisahnya sendiri Daniel 4
Itu nanti kan bicara tentang Raja Nebukadnezar. Tetapi kisah tadi ini sebetulnya mengolah kisah yang lain, yaitu suatu kisah sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, yang dialami oleh seorang raja yang bernama Nabonidus. Nabonidus ini Raja Babel yang terakhir. Raja Nabonidus ketika memerintah, ini dia termasuk raja yang kontroversial. Dia ada konflik dengan para tokoh agama waktu itu di negaranya. Mengapa? Karena orang Babel ini kan menyembah dewa tertinggi, yaitu dewa Marduk namanya. Tetapi Nabonidus lebih berdevosi kepada dewa yang lain, yaitu namanya dewa Sin. Dan Nabonidus ingin agar dewa Sin ini dijadikan dewa tertinggi menggantikan Marduk. Nah, karena konflik dengan pemimpin agama, maka Nabonidus suatu ketika memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia pergi ke suatu tempat yang jauh dari ibu kota, supaya tidak terjadi konflik dengan pemimpin agama. Jadi Nabonidus untuk jangka waktu yang lama tinggal di luar ibu kota. Nah, kisah sejarah ini kemudian berkembang menjadi legenda. Ada yang mengatakan Nabonidus pergi keluar kota itu bukan karena konflik, tetapi dia mengidap penyakit kulit yang menjijikkan, seperti penyakit kusta. Lalu ada lagi yang berkata, Nabonidus itu mengasingkan diri karena dia gila, hilang ingatan. Nah itu. Jadi peristiwa sejarah kemudian berkembang menjadi legenda-legenda. Nah, itu semua kemudian diolah lalu menjadi bagian dari kisah dalam kitab Daniel, di mana Nabonidus sosoknya diganti menjadi Raja Nebukadnezar. Sama-sama Raja Babel, tetapi kenapa diganti? Mungkin pertimbangannya karena Nebukadnezar lebih terkenal daripada Nabonidus. Nebukadnezar digambarkan harus meninggalkan ibu kota itu karena dihalau oleh Tuhan, sebab dia dihukum olehnya. Nah itu yang tergambar dalam Daniel 4. Tetapi aslinya cerita ini bermaksud menyindir Raja Antiochus. Raja Antiochus IV Epiphanes yang sedang menganiaya orang Yahudi, dengan cerita ini mau dikatakan bahwa sang raja kelak itu pasti akan dihukum oleh Tuhan karena kesombongannya. Nah itu. Jadi inilah lapisan-lapisan dalam perikop ini. Dalam peristiwa sejarahnya sendiri berbicara tentang Nabonidus, sosok Nabonidus kemudian diganti dengan Nebukadnezar, tapi raja yang dimaksud ternyata adalah Antiochus. Jadi ada 3 lapisan. Ini seninya. Bapak Ibu, saya harap bisa memahami hal ini. Nah, langsung saja supaya tidak berlama-lama, mari kita mendalami Daniel 4. Kita baca Daniel 4, Daniel bab 4 ayat 1 sampai 3. Silakan salah satu membacakannya untuk kita semua. Daniel 4 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ya, terima kasih.
inilah bagian awal kisah ini. Nah, seperti saya katakan tadi, yang menarik adalah ini suatu kisah, tapi bagian awalnya ini seperti suatu surat. Diawali dengan sapaan dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa. Ini kan seperti bagian awal sebuah surat, ya. Jadi bagian awal ini memang bentuknya seperti surat. Ditampilkan di sini Raja Nebukadnezar. Pasti kita semua kenal raja ini. Kita semua belajar tentang Nebukadnezar waktu SMP saya kira dalam pelajaran sejarah. Nebukadnezar adalah raja agung dari kerajaan Babel. Mungkin bisa disebut sebagai raja terbesar dari kerajaan Babel. Di sini Nebukadnezar berkata, dari Raja Nebukadnezar, dari aku, kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Maka di sini menggambarkan bahwa Nebukadnezar itu bukan hanya raja atas Babel. Babel itu waktu itu menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di seluruh bumi. Sehingga kekuasaan Nebukadnezar tidak terbatas di Babel saja, tapi juga atas seluruh bumi. Semua daerah waktu itu dibayangkan berada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Memang Raja Nebukadnezar ini sangat berhasil dalam memerintah, dia menaklukkan banyak tempat, sehingga kekuasaan Babel ini mencakup wilayah yang sangat luas. Boleh dibilang Babel berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Raja Nebukadnezar kemudian berkata, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Nebukadnezar di sini memuji dan memuliakan Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat kepadanya, kepada Raja Nebukadnezar. Nah, di sini keanehan mulai muncul. Ini sesuatu yang tidak lazim, tidak wajar. Sebab Nebukadnezar memuliakan Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Israel, Tuhan Allah Israel, Yahweh. Ini tidak wajar karena sang raja seharusnya memuliakan Allahnya sendiri, dewanya sendiri, dewa Marduk. Tetapi kenapa Nebukadnezar di sini malah memuji Allah Israel? Pujiannya juga tidak main-main. Nebukadnezar mengharapkan agar menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan Allah itu turun-temurun. Ini sesuatu yang aneh. Nah, ternyata pujian Raja Nebukadnezar kepada Allah itu ada alasannya. Nah, kemudian Nebukadnezar menceritakan alasannya mengapa dia sampai memuji Allah Israel. Dan ini dimunculkan mulai ayat 4. Mari kita baca bagian selanjutnya, ayat 4 sampai 8. Silakan. Aku Nebukadnezar. Ya. Lanjut, Vi. diam dalam rumah Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan Ya, hidup dengan silakan. senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku,
dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jambi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ya. Nah, mulailah di sini Nebukadnezar menceritakan mengapa dia memuji dan memuliakan Allah Israel. Ternyata pangkal masalahnya adalah mimpi yang dia hadapi, yang dia alami. Jadi waktu itu Nebukadnezar dikatakan diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Nebukadnezar waktu itu adalah raja yang sukses, raja yang berhasil. Dia sudah menguasai seluruh bumi, maka dia tinggal menikmati apa yang dia capai. Sehingga dia bisa tinggal di istananya dengan tenang dan damai. Jadi hidup Nebukadnezar betul-betul nyaman waktu itu. Tetapi kenyamanan Nebukadnezar tiba-tiba berubah gara-gara dia mendapatkan sebuah mimpi. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ya. Ketenangan Nebukadnezar berubah gara-gara dia mendapatkan sebuah mimpi yang misterius. Dan kontras antara keadaan dia sebelum dan sesudah mendapatkan mimpi, di mana sebelumnya dia tenang, bahagia, tetapi sesudahnya dia gelisah. Ini menunjukkan bahwa mimpi yang dialami oleh sang raja ini adalah mimpi yang buruk dan benar-benar serius. Karena itu Nebukadnezar merasa perlu tahu apa arti dari mimpinya itu. Maka dari itu kemudian dia memanggil semua orang-orang bijaksana di Babel. Ditanya, mimpinya ini artinya apa? Tetapi sayangnya mereka gagal memecahkan masalah tersebut. Ini sama dengan kisah dalam Daniel 2. Semua orang pintar di Babel tidak bisa memecahkan mimpi Nebukadnezar. Sekarang pun situasinya sama. Mereka semua gagal memecahkan masalah tersebut. Mengapa bisa begitu? Karena meskipun mereka pintar, mereka hanya mengandalkan hikmat manusiawi. Sementara problem yang dihadapi Nebukadnezar ini problem yang sangat serius, membutuhkan lebih dari sekedar hikmat manusiawi. Yang dibutuhkan adalah hikmat ilahi. Yang punya hikmat ilahi cuma satu orang saja, yaitu Daniel. Maka setelah orang-orang Babel gagal memecahkan masalah Nebukadnezar, dipanggillah Daniel. Yang di sini punya nama lain, nama Babel, yaitu Belsyazar. Dan Daniel tentu saja langsung bisa memecahkan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Mengapa Daniel bisa melakukan itu? Ya seperti saya katakan tadi, hikmat Daniel bukan hikmat manusiawi, dia punya hikmat ilahi. Maka Daniel mempersilahkan Nebukadnezar untuk menceritakan apa mimpinya, nanti Daniel siap untuk menjelaskannya. Nah, mimpi Nebukadnezar
itu diceritakan di ayat 5, ayat 9 sampai 18. Silakan dibaca ayat 9 sampai 18. Silakan salah satu. Hai Beltasar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang, mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Beltasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ya, itu mimpi Nebukadnezar. Ketika perikop tadi dibacakan, apakah Anda melihat layar? Saya menampilkan gambar-gambar yang menggambarkan isi dari mimpi Nebukadnezar itu. Saya ulang ya, supaya kita semua paham. Nebukadnezar melihat sebatang pohon yang menjulang tinggi sampai langit. Pohon itu begitu besar, begitu perkasa. Begitu besarnya pohon itu, sehingga pohon itu menjadi tempat bernaung bagi segala macam binatang. Hewan-hewan menjadikannya tempat berteduh, burung-burung juga menjadikannya sarang. Jadi pohon ini menjadi pelindung bagi para binatang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dari langit memerintahkan agar pohon itu ditebang. Tetapi pohon itu bukannya dicabut, ditebang. Sehingga tersisalah tunggul. Seperti ini. Tunggul ini diperintahkan untuk dirantai. Dengan rantai yang terbuat dari besi dan tembaga. Rantai yang sangat kuat. Tiba-tiba yang saya katakan tadi inkonsistensi, dari tunggul, dari pohon tunggul, berubah menjadi manusia. Jadi dimunculkan seorang manusia
yang tinggal di alam bebas bersama dengan binatang-binatang. Manusia itu juga menjadi seperti binatang. Dan manusia tersebut mengalami hal itu sampai 7 masa berlalu. Bapak Ibu sekalian, itulah mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar tentu saja sangat gelisah dengan mimpi yang misterius itu. Jadi bagi orang zaman dahulu, kalau mendapatkan mimpi yang baik, tentu orang senang ya. Tetapi kalau mendapatkan mimpi yang buruk, mereka akan gelisah. Sebab mimpi ini bukan sekedar bunga tidur menurut keyakinan mereka dahulu. Mimpi adalah juga pesan dari yang ilahi bagi mereka mengenai nasib mereka di masa yang akan datang. Kalau mimpinya bagus, ya syukur kepada Allah. Mereka akan mengalami hal-hal yang baik. Tetapi kalau mimpinya buruk, tentu ini mengerikan. Berarti ke depan mereka akan menghadapi masalah, musibah, atau bencana. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah mimpi buruk, tapi yang nggak bisa ditafsirkan. Yang nggak jelas artinya. Sehingga membuat orang yang mengalaminya itu nggak paham. Itu lebih buruk lagi. Itu berarti yang akan terjadi itu betul-betul buruk dan serius. Maka orang mencari tahu makna dari mimpi-mimpi yang mereka alami. Itu yang membuat Nebukadnezar lalu buru-buru mencari orang-orang pintar untuk menjelaskan makna dari mimpinya itu. Ketemulah dia dengan Daniel. Dan Daniel ternyata bisa menjelaskannya. Penjelasan Daniel dimunculkan di ayat 19 sampai 27. Bagian ini cukup panjang, jadi saya jelaskan saja inti dari penjelasan Daniel. Inilah tafsir Daniel terhadap mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Daniel menegaskan bahwa mimpi itu menyangkut Raja Nebukadnezar sendiri. Jadi dia seperti berkata, ya Raja, Tuankulah itu. Pohon itu ya Tuanku, orang itu tadi itu juga menggambarkan Tuanku. Jadi menurut Daniel, ternyata mimpi itu menggambarkan Nebukadnezar sendiri. Nebukadnezar adalah pohon yang perkasa itu. Sebagai raja yang paling perkasa dari Babel, Nebukadnezar itu seperti pohon yang tinggi menjulang sampai ke langit dan menjadi perlindungan atau naungan bagi manusia-manusia yang ada di bumi. Jadi pohon yang perkasa itu adalah Nebukadnezar sendiri. Tetapi akan tiba saatnya bahwa kejayaan Nebukadnezar itu berganti menjadi aib yang memalukan. Nebukadnezar akan ditebang sehingga tidak ada sisa-sisa kejayaannya. Pohon itu akan roboh. Itu menggambarkan keruntuhan Nebukadnezar. Dari raja yang jaya menjadi raja yang memalukan. Nebukadnezar kelak akan dirantai. Jadi seperti tanggul tadi yang tersisa dan diperintahkan akan dirantai. Demikianlah yang akan dialami oleh Nebukadnezar. Dia kelak akan dirantai. Dan Nebukadnezar akan menjadi seperti orang yang tinggal di antara binatang-binatang liar. Dia tidak akan lagi tinggal di istana, tapi tinggal di alam bebas, di alam lepas. Dia akan tinggal bersama binatang-binatang liar, tidak punya rumah, tidak punya istana. Dan bahkan Nebukadnezar akan bertingkah laku seperti mereka, seperti binatang-binatang itu. Dan itu akan terjadi 7 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, itulah makna dari mimpi Nebukadnezar. Seorang raja yang perkasa, tapi Daniel menubuatkan keperkasaan Nebukadnezar akan berganti menjadi aib yang memalukan seperti itu.
Mengapa hal itu terjadi? Mari kita lihat ayat 26. Daniel mengatakan, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali, Tuanku pegang, segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan. Jadi masalah yang dihadapi Nebukadnezar itu terjadi karena Nebukadnezar tidak mau mengakui kekuasaan surga. Raja tidak mau menghormati, tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Sebaliknya, dengan sombong dia memandang dirinya sendiri sebagai sosok yang paling berkuasa. Keangkuhan ini membuat Allah murka dan nanti akan menjatuhkan hukuman kepada sang raja. Jadi Daniel ini sudah atau sedang mewanti-wanti sang raja, Tuanku, nanti Tuanku akan seperti ini, dan itu akan terjadi kalau Tuanku bersikap sombong terhadap Tuhan, menganggap bahwa lebih berkuasa dari segala sesuatu termasuk dari Tuhan. Kalau itu dilakukan, nanti Tuanku akan mengalami aib seperti yang dikatakan oleh mimpi Tuanku. Seperti itu. Maka yang harus dilakukan raja agar itu tidak terjadi dikatakan di ayat 27. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Jadi supaya Nebukadnezar tidak mengalami apa yang dia mimpikan, hendaknya sang raja menghindari dosa dan kesalahan dengan cara melakukan keadilan dan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang tertindas. Sebetulnya sikap-sikap seperti ini itu menunjukkan kerendahan hati Nebukadnezar. Sehingga nantinya dia secara tidak langsung mengakui kekuasaan Allah. Raja Nebukadnezar tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Kalau itu dia lakukan, maka mimpi Raja Nebukadnezar tidak akan menimpa dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Nebukadnezar tetap saja sombong. Karena itu apa yang dikatakan oleh mimpi Nebukadnezar akhirnya digenapi. Mari kita lihat ayat 28 sampai 33. Silahkan dibaca. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit,
sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Ya, jadi meskipun diperingatkan oleh Daniel agar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, jangan sombong, menghindari dosa, berlakulah adil terhadap orang-orang, jangan menindas mereka. Nebukadnezar lupa dengan nasihat itu. Maka 1 tahun sesudah itu, 12 bulan kemudian, suatu ketika Nebukadnezar sedang berjalan-jalan. Dia mengamat-amati suasana di sekitar istananya. Dia melihat dari situ kota Babel. Wah, kota Babel ini luar biasa. Siapa yang membangun kota ini? Aku. Aku yang membangun kota ini dengan segala kekuatan kuasaku dan kemuliaan kebesaranku. Nah, Nebukadnezar dengan ini menyombongkan dirinya. Dia lebih berkuasa dari segala sesuatu, termasuk dari Tuhan. Nah, begitu Nebukadnezar mengatakan itu, langsung Tuhan turun tangan. Dia lalu berkata kepada Nebukadnezar, ya. Jadi ada suara dari langit berkata kepada Nebukadnezar, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Nebukadnezar tadinya mengatakan, ini kerajaanku, ini aku yang membangun kerajaanku. Sekarang suara dari langit mengatakan, kerajaanmu diambil darimu. Nah, kekuasaan Nebukadnezar dengan ini dicabut. Ternyata ada satu pihak yang lebih berkuasa dari Nebukadnezar yang bisa mencabut kekuasaan sang raja. Bukan hanya mencabut kekuasaan Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara manusia dan tinggal bersama binatang-binatang 7 tahun lamanya. Apa yang terjadi pada Nebukadnezar? Meskipun kisahnya tidak menceritakan kepada kita secara eksplisit, tampaknya dibayangkan bahwa Raja Nebukadnezar waktu itu menjadi gila, menjadi hilang ingatan. Dia bertingkah seperti binatang-binatang. Dia makan rumput. Dia juga tidak mau tinggal di istana, tinggalnya di alam bebas, seperti binatang-binatang. Akibatnya, sang raja yang tadinya gagah perkasa, kemudian punya penampilan yang menyedihkan. Makannya rumput, tubuhnya basah oleh embun dari langit, rambutnya menjadi panjang awut-awutan, seperti seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung, menjadi kukunya itu panjang-panjang karena nggak dipotong lagi. Nebukadnezar hilang ingatan. Raja agung yang disegani sekarang menjadi orang gila. Dia yang dulunya meninggikan diri, sekarang direndahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sombong. Mungkin kita lalu bertanya-tanya, cuma sombong kok, mengapa hukumannya seberat itu? Apakah hukuman bagi Nebukadnezar ini tidak terlalu berat? Nah, yang dilakukan oleh Nebukadnezar dalam cerita ini tergolong kesalahan yang besar. Sebab sang raja menantang Allah secara langsung. Allah itu kan, Tuhan itu kan Allah yang maha kuasa. Tetapi Nebukadnezar menganggap dirinya paling berkuasa. Saya yang membangun Babel. Ini kerajaan milik saya. Dengan demikian Nebukadnezar menempatkan dirinya lebih dari segala sesuatu. Lebih tinggi daripada Allah. Harusnya dia dengan rendah hati mengakui bahwa yang berkuasa atas seluruh dunia itu bukan dia, tetapi Allah.
Tetapi karena Raja Nebukadnezar merasa sudah menaklukkan seluruh bumi, dia merasa dirinya lebih tinggi dari Allah. Nah, kesombongan ini adalah kesalahan yang besar. Di sini Nebukadnezar mengingatkan kita pada manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka tidak mau menerima keadaan mereka sebagai manusia. Manusia itu kan terbatas. Mereka ingin seperti Allah. Maka dari itu mereka lalu makan buah terlarang. Nah, Nebukadnezar seperti itu. Dia ingin seperti Allah, lebih daripada Allah bahkan. Dia ingin merebut kemuliaan Allah. Maka dosa ini dosa yang besar. Karena dosanya besar, maka hukumannya juga besar. Kekuasaan diambil dari Nebukadnezar. Nebukadnezar kemudian diusir dari istana. Dia mungkin tidak lagi bisa digolongkan sebagai manusia. Dia menjadi binatang. Jadi kemanusiaan Nebukadnezar hilang karena dia gila, dia hilang ingatan, kemanusiaannya hilang, dia menjadi seperti binatang-binatang. Dan itu dialami oleh Nebukadnezar 7 tahun lamanya. Kita ingat tadi pohon itu tidak dicabut semuanya ya. Disisakan tunggul saja. Nah, ini merupakan isyarat bahwa Nebukadnezar tidak sepenuhnya dicabut oleh Tuhan, tetapi masih diberi kesempatan untuk bertobat. Maka sesudah waktunya dirasa cukup, yaitu 7 tahun, Tuhan mengampuni Nebukadnezar. Mari kita baca ayat 34 sampai 37, silakan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku contoh. Ya, itulah akhirnya. Jadi setelah 7 tahun menjadi orang gila, Allah berkenan mengampuni Nebukadnezar. Sehingga dikatakan bahwa akal budiku kembali lagi kepadaku. Ini artinya setelah hukuman bagi Nebukadnezar dirasa cukup, Allah berkenan memulihkan Nebukadnezar. Dia berkenan mengampuni Nebukadnezar dan berkenan memulihkannya. Yang menarik perlu kita perhatikan adalah dasar pemulihan yang dilakukan Tuhan kepada Nebukadnezar ini bukan karena Nebukadnezar bertobat. Nebukadnezar tidak mungkin bertobat waktu itu karena dia sedang gila. Gitu. Orang gila nggak mungkin bertobat. Jadi Tuhan Allah mengampuni Nebukadnezar, memulihkan Nebukadnezar bukan karena Nebukadnezar bertobat, tetapi karena Allah merasa bahwa hukuman bagi Nebukadnezar sudah cukup. Maka Allah mengampuni Nebukadnezar.
Setelah Allah mengampuni Nebukadnezar, barulah sang raja bertobat. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Rupanya ada dua cara mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yang pertama, kita bertobat. Tuhan mengampuni. Yang kedua, Tuhan mengampuni kita dulu, baru kita bertobat. Dua-duanya mungkin. Nah, tentunya kita tahu ya, kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu menggambarkan manusia yang bertobat, yang kemudian diampuni. Bertobat dulu baru diampuni. Si anak bungsu itu kan kembali kepada bapaknya ya. Setelah berfoya-foya, tapi kemudian mengalami krisis di luar negeri, kelaparan, maka dia kembali, dia bertobat. Karena dia bertobat, maka dia diampuni. Jadi perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan orang yang bertobat yang kemudian mendapatkan pengampunan. Tapi ada perumpamaan yang lain. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang itu menggambarkan sesuatu yang agak berbeda. Dombanya kan hilang. Domba yang hilang itu dicari sama sang gembala. Ditemukan. Setelah ditemukan, dibawa kembali. Maka perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang ini menggambarkan Tuhan yang mengampuni terlebih dahulu, mencari, mengampuni, barulah manusia kembali. Dua-duanya ternyata memungkinkan. Nah, dalam kisah Nebukadnezar, ini seperti perumpamaan tentang domba yang hilang. Nebukadnezar diampuni terlebih dahulu. Setelah diampuni, maka dia bertobat. Betapa tidak, setelah diampuni, Nebukadnezar dipulihkan kembali. Pegawai-pegawainya datang menjemput, lalu sang raja menjadi raja kembali di Babel. Dia mempunyai kekuasaan yang besar lagi. Dia menjadi raja yang mulia kembali. Maka dia betul-betul pulih seperti sedia kala. Dipulihkan oleh Tuhan. Yang beda adalah Nebukadnezar sekarang sudah bertobat. Sehingga dia mengakui bahwa apa yang dia punyai sekarang, kekuasaan yang dia pegang, itu diberikan oleh Allah. Dan ini dikatakan oleh Nebukadnezar dengan berkata, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nebukadnezar sekarang menjadi pribadi yang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Dia mengakui kekuasaan dan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kisah dalam Daniel 4. Kisah pengajaran dalam Daniel 4 tentang mimpi dan juga peristiwa yang dialami oleh Nebukadnezar sebagai akibat dari mimpi itu. Pertanyaannya, kita kan sedang ketemu dengan kisah pengajaran seperti saya katakan tadi. Lalu ajaran apa yang disampaikan oleh kisah ini? Pesan-pesan apa yang disampaikan oleh kisah ini? Ajaran utama dalam Daniel 4 itu dapat kita jumpai di Daniel di ayat 17, ayat 25, dan ayat 32. Ketiga ayat ini pada prinsipnya isinya sama saja. Jadi ini adalah pengulangan atas satu hal. Di ayat 17 dikatakan, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu.
ayat 17. Ayat 25 mengulangi hal yang sama. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 32 menegaskan hal yang sama lagi. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Karena dikatakan sampai 3 kali, ini jelas inilah pesan utama, ajaran utama dari perikop ini. Perikop ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan, Dia berkuasa atas kerajaan manusia. Dan Tuhan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi seorang raja, dia bisa naik tahta, itu karena Tuhan yang menghendaki. Termasuk Nebukadnezar, dia menjadi raja, itu atas kehendak Tuhan. Bukan karena atas prestasi, kehebatan Nebukadnezar, tidak. Tetapi Tuhanlah yang memberi kekuasaan kepada Nebukadnezar. Jadi karena itu yang lebih berkuasa tentu saja adalah Tuhan. Dia adalah penguasa tertinggi. Kalau Tuhan tidak suka kepada Nebukadnezar, dia bisa menggantinya kapanpun. Dan jabatan Nebukadnezar yang tadinya dikuasai Nebukadnezar bisa diberikan oleh Tuhan kepada siapapun yang dia kehendaki. Termasuk yang orang kecil sekalipun. Bisa menjadi raja kalau Tuhan menghendakinya. Maka para raja, para penguasa, janganlah bersikap sombong. Janganlah bersikap congkak. Janganlah bersikap angkuh seperti Nebukadnezar. Mereka hebat. Mereka punya kekuasaan. Tetapi harus tahu bahwa kekuasaan itu hanya titipan dari Tuhan. Bahasa sekarang, orang sering mengatakan jabatan itu adalah amanah. Amanah dari Tuhan. Namanya amanah tentu harus dipertanggungjawabkan. Dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya yang atas akan diturunkan, yang di bawah akan dinaikkan. Dalam banyak hal, perikop ini mengingatkan kita pada Kidung Maria. Magnificat. Tentunya Anda tahu ya. Ini dapat kita jumpai di Lukas. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Teristimewa ayat 51 sampai 52. Saya bacakan ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itulah pesan utama dari Daniel 4 kepada raja-raja. Jangan congkak, jangan sombong, sebab kekuasaan yang mereka pegang itu berasal dari Allah, Sang Raja tertinggi. Maka inilah pesan bagi orang Yahudi yang waktu itu sedang dianiaya oleh Raja Antiochus IV Epiphanes. Saya ingatkan kembali, meskipun ini sedang kita ngomong tentang Nebukadnezar, perikop ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sedang dianiaya oleh Antiochus Epiphanes. Karena itu, raja yang disindir di sini adalah Raja Antiochus. Nebukadnezar hanya sarana untuk menyindir Antiochus. Antiochus memang raja yang kuat. Dia mungkin sekuat Nebukadnezar. Dia juga kejam. Karena kuatnya itu sampai-sampai orang-orang merasa bahwa
nggak ada yang bisa mengalahkan Antiochus. Antiochus sendiri merasa sebagai raja yang paling hebat di muka bumi. Maka dia mulai bertindak sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Kitab Daniel berpesan kepada umat yang sedang dianiaya. Jangan takut. Jangan takut kepada Antiochus. Yang berkuasa atas seluruh dunia, termasuk atas kehidupan manusia, bukan Antiochus. Ada yang lebih tinggi kuasanya dari Antiochus, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sang penguasa dunia. Pada saatnya, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada Raja Antiochus karena kesombongannya itu seperti yang dulu dilakukan kepada Nebukadnezar. Pada saatnya Tuhan akan membawa Raja Syria ini kepada penghakiman, dan tentu saja Tuhan akan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pesan dari Daniel 4 kepada orang Yahudi yang sedang dianiaya. Jangan ragu, Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka pada saatnya dengan menghukum Raja Antiochus. Sebagai penutup perjumpaan kita, sebagai penutup penyampaian saya ingin membacakan bagian akhir dari tulisan saya ini dari halaman 86. Yang tadi itu kan pesan bagi orang Yahudi yang sedang ditindas oleh Antiochus. Lalu apa pesan ini? Pesan perikop ini bagi kita pada masa sekarang. Bagi kita yang hidup pada masa sekarang, terutama kita yang dipercaya menjadi pemimpin, Daniel 4 memberikan peringatan yang serius. Banyak orang lupa diri setelah punya jabatan tinggi. Hendaknya kita tidak menjadi salah satu dari mereka. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Menjadi pemimpin lebih dari sekedar status, sebab berarti dipercaya untuk mengemban tugas tertentu. Lakukanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama. Pemimpin juga tidak boleh sombong. Jabatan tinggi tidak berarti membuat seseorang berkuasa atas segala-galanya. Dengan rendah hati kita mesti menyadari bahwa jabatan yang kita pegang merupakan kepercayaan dari Allah yang senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Belajar dari Raja Nebukadnezar, kesombongan tidak menambah apapun pada martabat seseorang, tetapi justru akan membuat dia kehilangan kemanusiaannya. Demikian Bapak Ibu sekalian pembahasan kita tentang Daniel 4. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, saya persilahkan. Ya, terima kasih sekali Pak Jarod atas pengajarannya dan juga pesannya bagi kita semua. Saya tidak akan menyimpulkan. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tema pengajaran pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terkait. Nanti kita tunda dulu dan kita akan utamakan yang terkait dengan pengajaran kita pada malam hari ini. Dan kalau ada yang mau raise hand, mau menyampaikan langsung kepada Bapak Jarod, silahkan raise hand dulu, nanti kami unmute. Baik, pertanyaan-pertanyaan boleh di-share. Susan? Baik, pertanyaan pertama, Pak Jarod. Dari mana Nebukadnezar mengetahui bahwa mimpi itu merupakan suatu pertanda dan bukan hanya bunga tidur? Silakan, Pak Jarod. Jadi pada masa dulu, zaman dulu, mimpi itu tidak sekedar dianggap sebagai bunga tidur. Mimpi dipandang sebagai sarana komunikasi antara yang di atas, Tuhan, kepada manusia.
Jadi Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya secara pribadi melalui mimpi. Bisa lewat cara lain, misalnya melalui nubuat para nabi, melalui undian, buang undi zaman dulu. Para imam biasa melakukan itu bisa. Dengan itu kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa menyampaikan kehendaknya secara pribadi, secara langsung kepada kita. Tidak perlu melalui perantaraan nabi atau imam. Caranya adalah melalui mimpi. Demikian menurut keyakinan orang zaman dulu. Maka dalam kitab suci kita pasti Anda sering ketemu ya, cerita tentang orang-orang yang bermimpi. Misalnya cerita tentang Yakub misalnya ya. Yakub bermimpi, dia melihat malaikat-malaikat naik turun antara surga dan bumi naik tangga. Itu mimpi ada maknanya. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu dengan itu. Juga kita ingat juga dalam Perjanjian Baru ada cerita tentang Yusuf yang bermimpi, dijumpai oleh malaikat ketika dia bimbang mau memperistri Maria atau tidak. Juga ketika dia diberitahu bahwa Herodes akan membunuh Yesus, maka dia harus membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Itu semua diberitahukan melalui mimpi. Jadi menurut pandangan orang zaman dulu, mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi sarana komunikasi antara yang ilahi kepada manusia. Sehingga semua mimpi ada maknanya. Kalau mimpi bagus ya orang akan gembira. Sebaliknya kalau dia mimpi buruk, wah itu celaka sekali. Pasti dia akan gelisah karena itu pertanda bahwa ke depan dia akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Jarod. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Mbak Susan. Nah, kalau Daniel disebutkan sebagai tokoh fiktif, dapatkah dikatakan semua yang tertulis dalam kitab Daniel adalah fiksi? Walau pengajaran yang disampaikan tentu sangat bermanfaat, bukankah sebagian orang yang menerima kenyataan itu akan menerimanya dengan kurang bermartabat? Demikian Pak Jarod. Ya, sebetulnya ini sudah dibahas minggu lalu ya. Kita sudah mendalami tentang kitab Daniel, ini bukan buku sejarah, ini adalah buku pengajaran. Dan kita harus pahami bahwa orang zaman dahulu itu ketika mengajar, dia pakai berbagai macam sarana yang ada pada waktu itu. Tentu keadaan mereka terbatas, mereka pemikirannya, pola pikirnya juga masih sederhana, sehingga ketika mengajar orang lain, salah satu yang dipakai adalah kisah-kisah. Dan ini tidak menurunkan kualitas dari ajarannya. Justru kisah-kisah ini dipandang sebagai sarana yang paling ampuh untuk mengajar. Maka kalau kisah Daniel ini, kita nggak pakai istilah fiksi ya, kita juga menyebut fiktif, kita menyebutnya sebagai kisah-kisah pengajaran. Dan perlu diketahui bahwa dalam kitab suci, itu bukan hanya Daniel saja yang seperti itu, ada banyak kisah pengajaran. Dan kita tidak perlu mempersoalkan sungguh terjadi atau tidak, sebab kita tahu bahwa ini ajaran, dan ajaran ini bermakna, entah sungguh terjadi atau tidak. Yang penting adalah makna yang ingin disampaikan. Sebagai perbandingan mungkin saya bisa sebutkan ya, kita semua tentu tahu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu indah sekali. Yesus menceritakan kepada kita, ada seseorang dipukuli, lalu kemudian ada imam lewat, dilewati begitu aja, ada siapa itu saya lupa, orang ahli Taurat lewat, orang Lewi lewat juga tidak peduli, tetapi kemudian ada seorang Samaria yang membantu orang itu kisah yang memukau. Itu kisah loh, itu tidak sungguh-sungguh terjadi, nggak ada itu orang dipukuli, itu adalah perumpamaan. Tapi apakah kita mengatakan itu adalah sesuatu yang jelek? Tidak. Itu kisah yang bermakna dan bergema. Demikian juga kisah anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Terkenal sekali. Itu cuma kisah, tidak sungguh-sungguh terjadi. Tetapi daya pengajarannya itu begitu kuat. Maka Daniel itu harus ditempatkan di posisi seperti itu. Pengajarannya itu sangat kuat. Minggu depan kita akan lihat kisah Daniel di Gua Singa. Itu pengajaran yang sangat kuat.
meskipun itu hanya kisah. Maka dari itu mulai sekarang kita harus mulai membiasakan diri. Jangan pakai istilah hanya kisah. Tidak ada kata hanya. Ini adalah kisah yang sangat kuat. Ya. Gitu. Baik. Kemudian ada yang raise hand, mungkin bisa diserah dulu. Silahkan Pak Ivan Pedah untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat malam Bapak Jarod ya. Ini Pak Jarod ya. Ya, betul. Saya Ivan Pak dari Thomas Aquino. Ini bagus sekali ya pengajaran supaya jangan sombong dan kerendahan hati. Ya, itu saya pikir semua agama juga mengajarkan hal ini, ya Pak ya. Hanya saja saya melihat kok kadang-kala Pak orang-orang jujur ini Pak ya, orang polos ini sering kena tipu dia Pak. Jadi orang mengambil manfaat ya dari polosannya, ya dari kejujurannya dan dari kerendah hatiannya. Justru orang lain menganggap ini kesempatan ya untuk benefit, keuntungan dari orang-orang seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini untuk anak-anak muda kita yang sekarang ini berhadapan dengan dunia yang sophisticated dan keras, penuh persaingan, ya Pak ya, dan di mana hedonisme merebak kemana-mana Pak ya. Nah, kalau mereka tidak juga dilengkapi dengan ego, ya Pak ya, ini akan mungkin menurut saya nih Pak ya, mungkin itu akan sangat berbahaya juga Pak, karena ternyata dunia ini tidak ramah Pak terhadap orang-orang yang seperti yang ideal gitulah ya. Nah, ini malah mereka ini seperti domba ya di tengah serigala, itu satu. Dan yang kedua Pak, ternyata juga tidak menarik Pak, menjadi lemah, menjadi istilahnya saya kok lebih suka bilang ego daripada sombong ya, karena ego itu juga menurut saya adalah cara mempertahankan diri Pak ya, menyelamatkan diri. Nah, jadi oke Pak, saya menangkap pertanyaannya. Bagaimana mudah ini Pak? Terima kasih. Okay. Pertanyaan Bapak mungkin akan lebih jelas akan kita bahas minggu depan. Minggu depan kita akan berbicara tentang Daniel yang dijebak. Lalu kemudian dia dihukum mati gara-gara itu. Dan dia diam saja. Saking tulusnya, dia tetap konsisten memuji Tuhan, meskipun dia kemudian ditangkap. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Apakah orang sebaiknya diam saja ketika diperlakukan seperti itu, ataukah dia perlu menunjukkan egonya seperti tadi, bahwa dia adalah manusia yang punya hak, punya kewajiban, punya hak yang harus dipertahankan. Nah, Bapak bersabar, minggu depan kita akan membahasnya minggu depan. Untuk pada kesempatan ini, yang ditekankan adalah pentingnya kerendahan hati sebagai seorang pemimpin. Pengakuan bahwa dia berada di bawah kuasa Allah. Jadi ini bukan problem saya menyombongkan diri di hadapanmu, sesama manusia, tetapi bagaimana seorang pemimpin merendahkan dirinya di hadapan yang ilahi. Jadi ini problem antara manusia dengan Tuhan, di mana tentu saja dalam hal ini manusia harus mengakui kebesaran Tuhan, jangan merasa diri lebih daripada Dia. Begitu Pak ya. Minggu depan mari kita bahas tentang pertanyaan Bapak tadi. Iya, betul. Betul sekali.
Ada juga beberapa pertanyaan, Pak, yang masih juga terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Boleh Mbak Susan tampilkan? Nah, ini dia. Belajar dari perikop ini jika diterapkan dalam situasi real kita di Indonesia, di mana RI status saat ini adalah pilihan Allah, maka selayaknya kita mendukung beliau. Pertanyaannya, apa yang selayaknya saya lakukan sebagai bagian kecil dari bangsa Indonesia terhadap mereka yang mencerca dan bahkan menghina presiden yang telah ditetapkan Allah bagi kita? Terima kasih. Silakan Pak Jarod. Ya, ini masalah politik mungkin saya tidak bisa terlalu dalam. Ya tentunya kita memang diajak untuk menghormati pemimpin, dan kita tahu pemimpin kita ini adalah orang yang baik, dia bekerja keras, kita harus support dia. Maka kita lakukan apa yang kita bisa untuk mendukung beliau. Meskipun dia dicerca dan lain-lain, sedapat mungkin kita menunjukkan secara objektif ya, bahwa dia pun memiliki kelebihan-kelebihan. Misalnya kalau ada orang ribut di media sosial, kita juga turut bersuara di situ, itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk menunjukkan dukungan kita kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi presiden kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Itu saja. Soal politik saya tidak berani terlalu jauh. Baik, itu sudah sangat-sangat juga menjawab. Lalu ada yang menanyakan bagaimana kelanjutan kisah penghukuman atau kejatuhan dari Raja Antiochus keempat Epiphanes tersebut, Pak. Ada di kitab mana atau ada di buku dari Pak Jarod? Yang Bapak bisa atau Bapak Ibu bisa membaca di kitab Makabe. Kitab Makabe itu menceritakan perlawanan terhadap Antiochus, dan nanti memang digambarkan Antiochus jatuh dari kekuasaannya, sehingga raja yang kelihatan perkasa dan tak terkalahkan itu ya pada akhirnya kalah juga. Kitab Makabe silakan dibaca di situ, 1 ataupun 2 Makabe. Baik, terima kasih sekali Pak Jarod. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup, atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain hanya belum bisa ditanyakan sekarang. Nggak apa-apa, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti bisa dijawab di pertemuan kita yang ketiga, Ibu Bapak dan rekan-rekan muda semuanya, makanya jangan absen, jangan tidak hadir, dan yang paling penting jangan terlambat, supaya pembahasannya tidak terlewat. Nah, untuk kelancaran kegiatan rohani yang diselenggarakan oleh sesi KKS bekerja sama dengan beberapa seksi lainnya, kami ada nomor rekening di mana Bapak Ibu bisa membantu dengan mentransfer melalui, silakan Susan, nomor rekeningnya ada di screen, boleh di-capture dahulu, mau ditransfer sekarang boleh, mau ditransfer minggu depan boleh. Mbak Susan, screenshot-nya untuk nomor rekening. Tunggu sebentar ya Mbak Tika ya, ini agak error sebentar. Jaringan internetku. Oh, baik. Atau boleh dibacakan Bu Mejing nomor rekeningnya sementara waktu. Silahkan. Nanti saya share di itu aja, di grup WA grup ya. Bagus. Yes. Jadi kita punya sarana komunikasi di WA grup. Di situ juga silakan Bapak Ibu boleh menanyakan jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat, mungkin hari ini tidak bisa ditanyakan, bisa ditanyakan di situ melalui japri ke adminnya. Sehingga kami berharap sekali nanti Pak Jarod juga bisa menjawab dan membantu kita semua untuk memahami lebih lagi mengenai pengajaran Daniel ini. Apakah sudah bisa, Susan? Ini Mbak Tika sudah ditampilkan ya. Oke. Yang barcode nggak ada ya? Yang barcode-nya nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Bisa di screenshot Bapak Ibu
Nomor rekeningnya adalah 608-0559-702 atas nama Nicholas Sony B atau Irawati D. Baik, malam sudah semakin larut. Tidak akan ada dokumentasi, tidak akan ada histori. Karena itu saya meminta Ibu Bapak dan rekan-rekan muda semuanya, ayo buka videonya supaya ada dokumentasinya. Silahkan dibuka videonya. Saya ingin melihat apakah benar tadi itu pada mendengarkan atau meninggalkan ruangan Zoom. Ada di ruangan Zoom atau tidak ini, Ibu Bapak, rekan-rekan muda semuanya, boleh dibuka. Siap-siap yang akan capture, Pak Setiawan. Kita kasih gaya yang paling cool, terserah. Menurut Ibu Bapak, gaya paling coolnya seperti apa nih? Oh gitu ya, kalau gaya paling coolnya ada yang senyum dengan mengembang, boleh. Paling cool. Ini ada 4 halaman, saya akan satu persatu. Ya, silakan. Oke. Halaman pertama, 1, 2, gaya 3. Oke. Dan lanjut ke halaman 2. Baik. 1, 2, 3. Oke. Tetap ditahan Pak, gaya coolnya Bapak Ibu. Halaman 3, 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Nah, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan muda yang sudah setia sampai dengan pertemuan kita di minggu yang kedua. Luar biasa sekali pengajaran pada malam hari ini. Dan kami mau memohon pertemuan ini kepada Bapak Jarot. Boleh dong, tadi kalau sudah ada banyak teasernya, boleh dikasih teaser yang paling terakhir untuk pertemuan kita yang ketiga itu seperti apa. Dan sekaligus kami mohon Pak Jarot kalau berkenan untuk menutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Terima kasih Pak Jarot. Silakan. Teaser itu maksudnya apa ya? Gambaran buat besok Pak. Tadi sih sudah dikasih sih teaser buat besoknya apa. Sudah sih tadi. Ya, minggu depan kita akan berbicara tentang Daniel di Gua Singa. Dan kita akan melihat betapa orang jujur seringkali malah mendapatkan celaka. Yes. Hamba-hamba Tuhan ternyata hidupnya tidak mudah, berhadapan dengan bahaya, bahkan mungkin bahaya maut. Pertanyaannya, kalau itu kita alami, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melawan? Ataukah kita harus meninggalkan iman? Atau bagaimana? Kita akan melihatnya, kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia dijebak dan mau dibunuh di Gua Singa. Iya, betul. Terima kasih sekali Pak Jarot. Sekaligus doa penutup, mohon bisa ditutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas malam ini. Kami berkumpul bersama dan belajar bersama dari apa yang dialami oleh Daniel dan Raja Nebukadnezar. Ajari kami ya Tuhan untuk rendah hati, untuk mengakui bahwa Engkau Maha Kuasa dan berkuasa atas hidup kami dan atas segala sesuatu yang terjadi pada kami. Semoga dengan itu hidup kami menjadi terberkati, kami pun semakin dekat kepadamu, merasakan kehadiran-Mu di antara kami. Sekarang kami akan kembali beristirahat, kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami ingin juga mungkin menutup hari ini, berkatilah kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik, dan besok kami dapat
bangun kembali dalam keadaan segar, dan menikmati rahmat-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Terima Ibu, Pak kasih Jarot, semuanya. dan juga Terima rekan-rekan. kasih, Jarot. Luar biasa. Boleh diangkat, Pak Jarot. mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Jarot. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih panitia. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu semuanya. semua. Bapak luar biasa.